Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Andarista Putri, NIM 2005520100 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas di Kubang, Semarang, akan mempresentasikan mengenai anggota yang berpraktik melayani publik. Materi pertama yaitu penerapan kerangka kerja konseptual anggota yang berpraktik melayani publik. Bagian dari kode etik ini mengatur persyaratan dan materi aplikasi untuk anggota yang berpraktik melayani publik ketika menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan. Dalam bagian ini, istilah anggota mengacu pada individu anggota yang berpraktik melayani publik dan kantornya. Anggota harus mematuhi prinsip dasar etika yang ditetapkan dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika tersebut. Ketika berhadapan dengan suatu permasalahan etika, anggota harus mempertimbangkan konteks yang mencakup suatu permasalahan yang muncul atau mungkin muncul.
Anggota yang berpraktik melayani publik. 1. Identifikasi ancaman. 2. Evaluasi ancaman. 3. Mengatasi ancaman. 4. Berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. 1. Identifikasi ancaman. Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin dimunculkan oleh serangkaian fakta dan keadaan yang beragam. Berikut adalah contoh fakta dan keadaan dari setiap kategori ancaman yang mungkin memunculkan ancaman bagi anggota ketika melakukan jasa profesional. Pertama yaitu A. Ancaman kepentingan pribadi. 1. Anggota mempunyai kepentingan keuangan langsung pada suatu klien. 2. Anggota menawarkan suatu imbalan rendah untuk mendapatkan perikatan baru dan imbalan tersebut sangat rendah sehingga menyulitkan bagi anggota tersebut untuk melakukan jasa profesional sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. 3. Anggota memiliki suatu hubungan bisnis yang erat dengan klien. 4. Anggota memiliki akses atas informasi rahasia yang mungkin digunakan untuk keuntungan pribadi. 5. Anggota menemukan kesalahan yang signifikan ketika mengevaluasi jasa dan hasil profesional sebelumnya yang dikerjakan oleh anggota tim dari kantor anggota. B. Ancaman telaah pribadi. Anggota menerbitkan laporan asuransi atas efektivitas operasi sistem keuangan setelah anggota yang bersangkutan mengimplementasikan sistem tersebut. 2. Anggota menyiapkan data asli yang digunakan untuk menghasilkan catatan yang merupakan hal pokok dari suatu perikatan asuransi. C. Ancaman advokasi. 1. Anggota mempromosikan kepentingan atau saham dari klien. 2. Anggota bertindak sebagai penasihat yang mewakili klien dalam litigasi atau perselisihan dengan pihak ketiga. 3. Anggota melobi proses legislasi untuk kepentingan klien. D. Ancaman kedekatan. 1. Anggota memiliki anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat yang menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien. 2. Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien atau karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap hal pokok dari suatu perikatan. 3. Anggota tim audit yang memiliki hubungan yang lama dengan klien audit. E. Ancaman intimidasi. 1. Anggota sedang terancam kehilangan perikatan dari klien atau pemecatan dari kantor. 2. Anggota merasa ditekan untuk menyetujui pertimbangan dari karyawan klien. 3. Anggota mendapat informasi dari seorang rekan kantornya bahwa promosi yang telah direncanakan tidak akan terjadi kecuali anggota setuju dengan suatu perlakuan akuntansi yang tidak tepat. 4. Anggota lebih menerima hadiah yang signifikan dari klien dan diancam bahwa penerimaan hadiah tersebut akan dipublikasikan. 2. Evaluasi ancaman. Evaluasi anggota tentang level ancaman juga dipengaruhi oleh sifat dan ruang lingkup dari jasa profesional, kondisi, kebijakan, dan prosedur yang diuraikan mungkin berdampak terhadap evaluasi tentang apakah ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika berada pada level yang dapat diterima. Kondisi, kebijakan, dan prosedur seperti itu mungkin berhubungan dengan klien dan lingkungan operasinya.
Evaluasi anggota tentang level ancaman mungkin dipengaruhi oleh apakah klien merupakan A. klien audit, dan apakah klien audit tersebut merupakan entitas dengan akuntabilitas publik. B. klien asurans yang bukan merupakan klien audit, atau C. klien non-asurans. Struktur tata kelola perusahaan termasuk kepemimpinan klien dapat mendorong kepatuhan terhadap prinsip dasar etika. Oleh karena itu, evaluasi anggota tentang level ancaman mungkin juga dipengaruhi oleh lingkungan operasi klien. Sebagai contoh, 1. Klien mensyaratkan individu yang tepat selain manajemen untuk mengesahkan atau menyetujui penunjukan kantor untuk melakukan suatu perikatan. 2. Klien memiliki karyawan yang kompeten dengan pengalaman dan senioritas. 3. Klien telah mengimplementasikan prosedur eksternal memfasilitasi pilihan objektif dalam tender perikatan non-asurans. 4. Klien memiliki struktur tata kelola perusahaan yang memberikan pengawasan dan komunikasi yang tepat terkait dengan jasa dari kantor dan lingkungan operasinya. Evaluasi anggota tentang level ancaman mungkin dipengaruhi oleh lingkungan kerja dalam kantor dan lingkungan operasinya. Sebagai contoh, 1. Kepemimpinan dalam kantor mendorong kepatuhan terhadap prinsip dasar etika dan menetapkan ekspektasi bahwa anggota tim asurans akan bertindak demi kepentingan publik. 2. Kebijakan atau prosedur menetapkan dan memantau kepatuhan terhadap prinsip dasar etika oleh semua personel. 3. Kompensasi, penilaian kinerja dan kebijakan serta prosedur pendisiplinan yang mendorong kepatuhan terhadap prinsip dasar etika. 4. Pengelolaan terhadap ketergantungan pendapatan yang terima dari satu klien. 5. Rekan perikatan memiliki kewenangan dalam kantor untuk mengambil keputusan mengenai kepatuhan terhadap prinsip dasar etika, termasuk keputusan tentang penerimaan atau penyediaan jasa pada klien. 6. Persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. 7. Proses untuk memfasilitasi dan mengatasi masalah atau keluhan baik internal maupun eksternal. Yang terakhir, kita membahas pertimbangan atas informasi baru atau perubahan fakta dan keadaan. Informasi baru atau perubahan fakta dan keadaan mungkin A. Berdampak terhadap level ancaman, atau B. Mempengaruhi kesimpulan anggota tentang apakah pengamanan terus digunakan untuk mengatasi ancaman yang teridentifikasi sebagaimana dimaksud. Dalam situasi demikian, tindakan yang telah diimplementasikan sebagai upaya pengamanan mungkin tidak lagi efektif dalam mengatasi ancaman. Contoh informasi baru atau perubahan fakta dan keadaan yang mungkin berdampak terhadap level ancaman adalah 1. Ketika lingkup jasa profesional diperluas. 2. Ketika klien menjadi entitas yang terdaftar di pasar modal atau mengakuisisi untuk bisnis lain. 3. Ketika kantor melakukan merger dengan kantor lain. 4. Ketika anggota secara bersama-sama dilibatkan oleh dua klien dan muncul suatu perselisihan yang terjadi di antara kedua klien tersebut. 5. Ketika terdapat perubahan hubungan personel atau keluarga dekat dari anggota. 3. Mengatasi ancaman. Pengamanan sangat bervariasi bergantung pada fakta dan keadaan. Contoh tindakan yang dalam keadaan tertentu
mungkin merupakan pengamanan untuk mengatasi ancaman, meliputi 1. Menetapkan tambahan waktu dan menugaskan personel yang memenuhi kualifikasi untuk penugasan. 2. Menugaskan penelaah yang tepat yang bukan merupakan personel tim asuransi untuk menelaah atau memberikan saran yang diperlukan. 3. Menugaskan rekan dan tim perikatan yang berbeda untuk klien asuransi yang terpisah secara tanggung jawab dan pelaporan. 4. Melibatkan kantor lain untuk mengerjakan atau mengerjakan kembali suatu bagian dari perikatan. 5. Mengungkapkan kepada klien atas setiap imbalan rujukan atau komisi. 6. Memisahkan tim ketika berurusan dengan permasalahan yang bersifat rahasia. 4. Berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ketika berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola sesuai dengan kode etik ini, maka anggota harus menentukan orang yang tepat untuk berkomunikasi dalam struktur tata kelola organisasi. Dalam menentukan dengan siapa berkomunikasi, anggota dapat mempertimbangkan A. Sifat dan pentingnya keadaan, dan B. Hal tertentu yang akan dikomunikasikan. Contoh subkelompok dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mencakup komite audit atau anggota, individual dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Dalam beberapa kasus, semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Kita akan membahas materi mengenai benturan kepentingan. Yang pertama yaitu identifikasi benturan. Sebelum menerima suatu hubungan perikatan atau hubungan bisnis dengan klien baru, setiap anggota harus melakukan langkah-langkah yang rasional untuk mengidentifikasi keadaan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan dan mengakibatkan ancaman terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Langkah-langkah tersebut termasuk mengidentifikasi A. Sifat dari kepentingan dan hubungan yang relevan antara para pihak yang terlibat, dan B. Jasa tersebut dan implikasinya terhadap para pihak yang terkait. Perubahan keadaan. Setiap anggota harus waspada terhadap perubahan dari waktu ke waktu atas sifat jasa, kepentingan, dan hubungan yang dapat memunculkan benturan kepentingan saat melakukan perikatan. Jaringan kantor. Jika suatu kantor merupakan anggota dari suatu jaringan, maka anggota harus mempertimbangkan benturan kepentingan, termasuk setiap benturan kepentingan ketika anggota tersebut memiliki alasan untuk meyakini terjadi atau mungkin terjadi karena kepentingan dan hubungan dari jaringan kantor. Faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika mengidentifikasi kepentingan dan hubungan yang melibatkan suatu jaringan kantor meliputi sifat dari jasa profesional yang diberikan, klien yang dilayani oleh jaringan tersebut, lokasi wilayah dari semua pihak yang terkait. Yang kedua yaitu ancaman yang muncul dari benturan kepentingan. Umumnya semakin langsung hubungan antara jasa profesional dan permasalahan yang memunculkan benturan kepentingan para pihak, maka semakin mungkin level ancaman tidak berada pada level yang dapat diterima. Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level suatu ancaman yang muncul akibat benturan kepentingan.
Langkah-langkah tersebut meliputi 1. Memiliki tempat praktik yang terpisah untuk fungsi khusus dalam kantor yang mungkin berfungsi sebagai penghambat alur informasi rahasia klien dari satu divisi ke divisi lain dalam kantor. 2. Kebijakan dan prosedur untuk membatasi akses terhadap berkas klien. 3. Perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani oleh para karyawan dan para rekan di kantor. 4. Pemisahan informasi rahasia secara fisik maupun elektronik. 5. Pelatihan dan komunikasi yang bertujuan khusus. Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan dalam mengatasi ancaman yang muncul karena benturan kepentingan meliputi menugaskan tim perikatan terpisah yang dilengkapi dengan kebijakan dan prosedur yang jelas dalam menjaga kerahasiaan. Yang kedua yaitu menugaskan penelaah yang tepat. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai pengungkapan dan persetujuan. Anggota harus menerapkan pertimbangan profesional untuk menentukan apakah sifat dan signifikan suatu benturan kepentingan memerlukan pengungkapan spesifik dan persetujuan secara eksplisit ketika mengatasi ancaman yang muncul karena benturan kepentingan tersebut. Faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika menentukan perlunya pengungkapan spesifik dan persetujuan eksplisit tersebut meliputi 1. Keadaan yang memunculkan suatu benturan kepentingan. 2. Pihak-pihak yang mungkin terkena dampak. 3. Sifat dari berbagai permasalahan yang mungkin muncul. 4. Potensi atas suatu permasalahan tertentu yang berkembang secara tidak terduga. Jika pengungkapan dilakukan secara lisan atau persetujuan diberikan secara lisan atau tersirat, maka setiap anggota dianjurkan untuk mendokumentasikan a. Sifat dari keadaan yang memunculkan benturan kepentingan, b. Pengamanan yang diterapkan untuk mengatasi ancaman, dan c. Persetujuan yang diperoleh. Ketika persetujuan eksplisit ditolak, jika anggota telah menentukan bahwa persetujuan diperlukan secara eksplisit dan permintaan tersebut telah ditolak oleh klien, maka anggota harus a. Mengakhiri atau menolak untuk melaksanakan jasa profesional yang akan mengakibatkan benturan kepentingan, atau b. Mengakhiri hubungan yang relevan atau melepaskan kepentingan yang relevan untuk menghilangkan ancaman atau menurunkannya pada level yang dapat diterima. Yang keempat yaitu kerahasiaan. Anggota harus waspada terhadap prinsip kerahasiaan, termasuk ketika membuat pengungkapan atau berbagai informasi di dalam kantor atau jaringan dan mencari panduan dari pihak ketiga. Ketika pengungkapan untuk memperoleh persetujuan akan melanggar kerahasiaan. Ketika membuat pengungkapan spesifik dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan eksplisit dapat menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan, dan persetujuan eksplisit tersebut tidak dapat diperoleh, maka kantor hanya akan menerima atau melanjutkan perikatan jika a. Kantor tidak melakukan peran advokasi bagi satu klien dalam posisi berseberangan terhadap klien yang lain sehubungan dengan permasalahan yang sama. B. Terdapat mekanisme tertentu
untuk mencegah pengungkapan informasi rahasia di antara para tim perikatan yang menangani dua klien, dan C. Kantor meyakini bahwa pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai. Pelanggaran kerahasiaan yang mungkin muncul, misalnya ketika mencari persetujuan untuk 1. Memberikan jasa yang terkait transaksi kepada suatu klien dalam kaitannya dengan proses pengambil alihan secara paksa oleh klien lain dari kantor tersebut. 2. Melakukan investigasi forensik untuk klien sehubungan dengan dugaan tindakan kecurangan serta kantor memiliki informasi rahasia yang diperoleh melalui pelaksanaan suatu jasa profesional dari klien lain yang mungkin terlibat dalam kecurangan tersebut. 5. Dokumentasi. Untuk yang terakhir ini kita akan membahas mengenai dokumentasi. Untuk keadaan yang diatur, anggota harus mendokumentasikan A. Sifat dari keadaan tersebut, termasuk peran yang dilakukan oleh anggota. B. Pengukuran spesifik yang diterapkan untuk mencegah pengungkapan informasi di antara tim perikatan yang menangani dua klien. Dan C. Alasan yang mendasari kesimpulan bahwa tempat untuk menerima perikatan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai penunjukan profesional. Yang pertama yaitu penerimaan klien dan perikatan. Ancaman untuk mematuhi prinsip integritas atau perilaku profesional mungkin muncul. Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk A. Pengetahuan dan pemahaman tentang klien, pemilik, pengelola, dan semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan aktivitas bisnis. B. Komitmen klien untuk mengatasi permasalahan yang dipertanyakan. Ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional muncul jika tim perikatan tidak memiliki atau tidak dapat memperoleh kompetensi untuk melakukan jasa profesional. Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk A. Pemahaman yang memadai atas sifat bisnis klien, kompleksitas operasi, persyaratan perikatan, dan tujuan, sifat, dan lingkup dari pekerjaan yang dilakukan. 2. Pengetahuan yang relevan atas industri atau hal pokok. 3. Pengalaman atas peraturan atau berbagai persyaratan pelaporan yang relevan. 4. Adanya kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa perikatan diterima hanya jika tim perikatan mampu melaksanakannya secara kompeten. Contoh tindakan yang dapat menjadi pengalaman untuk mengatasi suatu ancaman kepentingan pribadi meliputi 1. Menugaskan personel perikatan dalam jumlah yang memadai dengan berbagai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. 2. Menyetujui suatu jangka waktu yang realistis untuk melaksanakan perikatan. 3. Menggunakan tenaga ahli jika diperlukan. Yang kedua yaitu perubahan penunjukan profesional. Anggota harus menentukan apakah terdapat alasan untuk tidak menerima perikatan ketika anggota A diminta oleh klien potensial untuk menggantikan anggota lain. B.
B. Mempertimbangkan untuk melakukan penawaran atas suatu perikatan yang saat ini dilakukan oleh anggota lain. C. Mempertimbangkan untuk melakukan pekerjaan yang saling melengkapi atau tambahan dari anggota lain. Untuk berkomunikasi dengan anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu, anggota yang diusulkan biasanya akan membutuhkan izin dari klien. Lebih baik secara tertulis atau memulai pembahasan dengan anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu. Berkomunikasi dengan anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu. Anggota yang diusulkan biasanya akan membutuhkan izin dari klien. Lebih baik secara tertulis untuk memulai pembahasan dengan anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu. Komunikasi dengan anggota yang diusulkan. Ketika anggota sedang memberikan jasa atau praktisi pendahulu diminta untuk menanggapi komunikasi dengan anggota yang diusulkan, maka anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu harus A. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai permintaan tersebut, dan B. Memberikan informasi apapun secara jujur dan jelas. Perubahan penunjukan audit atau review. Dalam hal audit atau review atas laporan keuangan, anggota harus meminta anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu untuk memberikan informasi akan menyebabkan anggota menolak perikatan, misalnya ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip integritas dapat muncul karena manajemen laba atau valuasi atas laporan posisi keuangan yang tidak tepat. Yang keempat, kita membahas mengenai penggunaan pekerjaan ahli. Jika anggota bermaksud untuk menggunakan pekerjaan seorang ahli, maka anggota harus menentukan apakah penggunaan ahli tersebut terjamin mutunya. Faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika anggota bermaksud untuk menggunakan pekerjaan seorang ahli termasuk reputasi dan keahliannya, ketersediaan sumber daya, dan standar profesional dan standar etika yang diterapkan. Informasi tersebut dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya dengan ahli tersebut atau dari konsultasi dengan pihak lain. Materi selanjutnya yaitu pendapat kedua. Memberikan pendapat kedua kepada entitas yang bukan merupakan klien pada saat ini dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman lain terhadap kepatuhan dari satu atau lebih prinsip dasar etika. Anggota mungkin diminta untuk memberikan pendapat kedua mengenai penerapan akuntansi, auditing, pelaporan, atau standar atau prinsip lain untuk A. Suatu keadaan khusus atau B. Transaksi tertentu oleh atau atas nama suatu perusahaan atau suatu entitas yang saat ini bukan merupakan klien. Contoh tindakan yang mungkin merupakan pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi meliputi A. Dengan izin dari klien, memperoleh informasi dari anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu. B. Menjelaskan keterbatasan yang melingkupi setiap pendapat yang diberikan ketika berkomunikasi dengan klien. C. Memberikan salinan pendapat anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu.
Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas materi mengenai imbalan dan jenis remunerasi lain. Besaran imbalan. Besaran imbalan yang ditawarkan mungkin memengaruhi kemampuan anggota untuk melakukan jasa profesional sesuai dengan standar profesional. Anggota dapat mengajukan penawaran imbalan yang dipandang tepat. Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi 1. Apakah klien menyadari ketentuan suatu perikatan dan terutama basis penentuan imbalan yang diajukan dan lingkup jasa yang diberikan berdasarkan imbalan tersebut. B. Apakah besaran imbalan ditetapkan oleh pihak ketiga yang independen seperti regulator. Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi tersebut mencakup 1. Menyesuaikan besarnya imbalan atau lingkup perikatan. 2. Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya, yang kedua yaitu imbalan kontingen. Imbalan kontingen kadang digunakan untuk perikatan non-asurans tertentu. Namun demikian, imbalan kontingen dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dalam keadaan tertentu. Faktor-faktor yang relevan dalam pengevaluasian level suatu ancaman tersebut mencakup sifat perikatan, rentang besar imbalan yang dimungkinkan, basis penetapan besaran imbalan, pengungkapan kepada pengguna yang dituju dari pekerjaan yang dilakukan oleh anggota, dan basis remunerasi, kebijakan dan prosedur pengendalian mutu, apakah pihak ketiga yang independen menelaah keluaran atau hasil dari transaksi. Apakah besaran imbalan ditetapkan oleh pihak ketiga yang independen seperti regulator. Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan terhadap ancaman kepentingan pribadi tersebut meliputi A. Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam pelaksanaan jasa non-asurans untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan oleh anggota. Memperoleh persetujuan tertulis dari klien pada awal perikatan mengenai basis remunerasi. Yang ketiga yaitu kita akan membahas mengenai imbalan rujukan dan komisi. Ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dan prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional muncul jika anggota membayar atau menerima imbalan rujukan atau menerima komisi yang berkaitan dengan klien. Imbalan rujukan atau komisi tersebut termasuk misalnya imbalan yang dibayarkan kepada anggota lain untuk tujuan mendapatkan klien baru. Yang kedua, imbalan diterima untuk merujuk klien yang berkelanjutan bagi anggota lain atau tenaga ahli. Yang ketiga, komisi yang diterima dari pihak ketiga, misalnya vendor perangkat lunak, sehubungan dengan penjualan barang atau jasa kepada klien. Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi termasuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari klien mengenai pengaturan komisi, mengungkapkan kepada klien setiap kesepakatan untuk menerima imbalan rujukan. Yang terakhir keempat yaitu pembelian atau penjualan kantor. Anggota dapat membeli seluruh atau sebagian kepemilikan dari kantor berdasarkan pembayaran yang akan diberikan kepada pemilik kantor sebelumnya atau kepada ahli warisnya atau estate. Pembayaran tersebut bukan merupakan imbalan rujukan atau komisi seperti yang dimaksud. Rujukan termasuk hadiah dan keramah tamahan.
menawarkan atau menerima bujukan dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama prinsip integritas, objektivitas, dan perilaku profesional. Yang pertama, kita membahas mengenai bujukan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan seperti yang berkaitan dengan penyuapan dan korupsi melarang menawarkan atau menerima bujukan dalam keadaan tertentu. Yang kedua yaitu bujukan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Bujukan dengan intensi untuk mempengaruhi perilaku secara tidak patut. Anggota tidak boleh menawarkan atau mendorong pihak lain untuk menawarkan bujukan apapun. Pertimbangan tindakan lanjutan. Jika anggota menyadari adanya bujukan yang ditawarkan dengan intensi yang nyata atau dirasakan mempengaruhi perilaku secara tidak patut. Bujukan tanpa intensi untuk mempengaruhi perilaku secara tidak patut. Jika bujukan tersebut bersifat biasa dan tidak penting, ancaman apapun yang muncul akan berada pada level yang dapat diterima. Contoh ancaman kepentingan pribadi. Anggota ditawari keramah tamahan dari calon pengakuisisi klien ketika memberikan jasa keuangan korporat kepada klien. Ancaman kedekatan. Anggota mengajak secara reguler calon klien dan klien ke acara olahraga. Ancaman intimidasi. Anggota menerima keramah tamahan yang sifatnya dianggap tidak pantas jika diungkapkan kepada publik. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai keluarga inti atau keluarga dekat. Anggota harus tetap mewaspadai potensi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang muncul dari penawaran bujukan. A. Oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dari anggota kepada calon klien atau klien. B. Kepada anggota keluarga inti atau keluarga anggota dekat oleh calon klien atau klien. Ketika anggota menyadari adanya bujukan yang ditawarkan kepada atau diberikan oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dan menyimpulkan terhadap intensi untuk mempengaruhi perilaku anggota. Faktor-faktor yang ditetapkan tersebut yang relevan adalah sifat atau kedekatan hubungan antara A. Anggota dan anggota keluarga inti atau keluarga dekat. B. Anggota keluarga inti atau keluarga dekat. C. Anggota dan calon klien atau klien. Yang terakhir, yang keempat yaitu pertimbangan lainnya. Jika anggota menghadapi atau menyadari bujukan yang dapat mengakibatkan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh klien atau pihak lain yang bekerja. Jika kantor atau anggota tim asurans menerima hadiah atau keramah tamahan dari klien asurans, maka berlaku persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan. Kustodi aset klien. Sebelum kustodi, anggota tidak boleh mengambil tanggung jawab atas kustodi uang atau aset lain milik klien kecuali diizinkan oleh peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan setiap kondisi yang memperbolehkan hal tersebut. Sebagai bagian dari prosedur penerimaan klien dan perikatan terkait tanggung jawab kustodi uang atau aset klien, maka anggota harus A. Melakukan penyelidikan mengenai sumber aset tersebut, dan B. Mempertimbangkan kewajiban hukum dan peraturan yang berlaku. Setelah kustodi, anggota yang dipercayai
untuk menyimpan uang atau aset lain milik pihak lain harus 1. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyimpan dan pembukuan aset tersebut. 2. Menyimpan aset tersebut secara terpisah dari aset pihak atau aset kantor. 3. Menggunakan aset tersebut hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Dan 4. Setiap saat siap untuk mempertanggungjawabkan aset dan setiap penghasilan dividen atau keuntungan yang dihasilkan kepada siapapun yang berhak atas pembukuan tersebut. Respons atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung jawab bertindak untuk kepentingan publik ketika merespon adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan. Tujuan dari anggota adalah A. Mematuhi prinsip integritas dan perilaku profesional. B. Meningkatkan manajemen atau jika tepat pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien untuk memungkinkan mereka memperbaiki, memulihkan, atau memitigasi konsekuensi akibat dari ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau terduga, atau mencegah ketidakpatuhan tersebut terjadi. Dan C. Mengambil tindakan lanjutan yang tepat dalam melindungi kepentingan publik. Sekian presentasi dari saya, sedikit motivasi. Jangan selalu melihat ke atas. Kamu seringkali lupa terhadap apa saja yang sudah dimiliki, tetapi selalu mengingat apa yang dimiliki orang lain. Di dunia ini masih banyak orang yang seringkali melihat bahwa kehidupan orang lain lebih baik dan bahagia dari kehidupan yang dimiliki. Orang-orang termasuk kamu sering merasa bahwa masih belum mendapatkan apa yang dibutuhkan, sedangkan orang lain terlihat memiliki segala hal yang diperlukan. Inilah yang dinamakan rasa tidak bersyukur, padahal pada kenyataannya banyak hal yang sudah Anda capai dan dapatkan. Maka dari itu, mulai saat ini jangan pernah lupa untuk bersyukur dan jangan selalu melihat kehidupan orang lain yang hanya terlihat sebagiannya saja. Selalu bersyukur dan berpikir positif kunci kebahagiaan dalam hidup. Dari sekian banyak kata-kata bijak mengenai kehidupan, pada intinya hidup manusia hanya meminta untuk menjalaninya dengan kebahagiaan dan kemampuanmu. Selalu bersyukur dan berpikir positif merupakan kunci sukses dalam hidup. Selalu motivasi dirimu untuk berperilaku baik, sehingga hidupmu akan lebih bermakna dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.